Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kisah Salihin akan membawakan cerita tentang Ashabul Ukhdud. Yang mana cerita ini ada dalam hadis Sahih, kitab Sahih Al-Muslim. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Salihin dan tekan tombol loncengnya agar antum tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya dari channel Kisah Salihin. Kisah Salihin inspirasi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Di dalam kitab sahihnya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa ardahu meriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja dari orang-orang sebelum kalian. Dia memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah tua, berkatalah ia kepada rajanya, sesungguhnya aku telah tua, utuslah kepadaku seorang anak yang akan aku ajari sihir. Maka sang raja pun mengutus seorang anak untuk diajari sihir. Setiap kali anak tersebut datang menemui tukang sihir, di tengah perjalanan ia selalu melewati seorang rahib. Ia pun duduk mendengarkan pembicaraan rahib tersebut, sehingga ia kagum kepadanya. Maka setiap kali ia datang ke tukang sihir, ia selalu duduk dan mendengarkan petuah rahib itu. Kemudian baru ia datang ke tukang sihir, sehingga tukang sihir itu memukulnya karena ia datang terlambat. Ia mengadukan hal itu kepada rahib tadi. Sang rahib pun berpesan, kalau engkau takut kepada tukang sihir, katakanlah bahwa keluargamu telah menghalangimu sehingga engkau terlambat. Dan bila engkau takut kepada keluargamu, katakan juga bahwa tukang sihir itu telah mencegahmu. Maka tatkala berlangsung demikian, tiba-tiba ada seekor binatang buas menggonggong di tengah jalan sehingga menghalangi lalu lalangnya manusia. Menghadapi peristiwa ini, maka ia pun bergumam, pada hari ini akan kubuktikan apakah tukang sihir itu lebih utama daripada rahib atau sebaliknya. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian mengatakan, ya Allah, apabila perkara rahib lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang buas itu. Kemudian ia lemparkan batu tersebut sehingga matilah binatang buas tadi, dan manusia pun bisa lewat kembali. Sesudah itu datanglah ia kepada rahib dan mengabarkan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian sang rahib mengatakan, wahai anakku, hari ini engkau lebih baik daripada aku, dan engkau telah sampai pada perkara yang aku sangka. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan diuji, dan bila engkau diuji, janganlah engkau tunjukkan tentang diriku. Dan kini ia dapat menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, serta dapat mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Hal ini terdengar oleh seorang teman duduk raja, sedangkan dia adalah seorang yang buta. Kemudian ia membawa harta yang banyak seraya mengatakan, aku akan berikan harta ini kepadamu bila engkau bersedia menyembuhkan penyakitku. Maka sang anak menjawab, sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan siapapun, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya untuk kesembuhanmu. Maka ia pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Kemudian datanglah dia menemui sang raja dan duduk sebagaimana biasanya. Sang raja pun heran seraya mengatakan, siapakah yang telah mengembalikan pandanganmu? Maka ia menjawab, Rabbku. Sang raja melanjutkan, apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Jawabnya, ya, dia adalah Rabbku dan Rabbmu juga. Maka sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada anak tersebut. Didatangkanlah si anak itu, kemudian sang raja berujar, wahai anakku,
Sekarang engkau telah memiliki kepandaian sihir sehingga bisa menyembuhkan orang buta dan juga bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya. Sang anak balik menjawab, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sang raja pun menyiksanya dan terus menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada rahib. Maka didatangkanlah rahib, kemudian dikatakan kepadanya, berhentilah dari agamamu. Ia pun enggan. Maka sang raja meminta gergaji kemudian diletakkan tepat di tengah kepalanya dan dibelahlah tubuhnya sampai terbelah menjadi dua bagian. Kemudian didatangkan pula teman duduk sang raja tersebut dan dikatakan kepadanya, berhentilah dari agamamu. Demikian pula ia pun enggan. Kemudian ditaruh gergaji itu di atas kepalanya, lantas dibelahlah tubuhnya hingga terbelah. Selanjutnya didatangkanlah sang anak dan dikatakan kepadanya, berhentilah dari agamamu. Ia pun menolak. Kemudian ia dilemparkan kepada sekelompok prajurit raja dan dikatakan, pergilah kalian ke gunung ini dan gunung ini, mendakilah sampai di puncak gunung. Apabila ia berhenti dari agamanya, selamatkan dia. Kalau tidak, maka lemparkan ia ke dasar jurang. Maka mereka pun pergi, kemudian naik, dan tatkala berada di atas gunung, sang anak berdoa, ya Allah, jagalah diriku dari tipu daya mereka sekehendakmu. Tiba-tiba bergetarlah gunung tersebut dan semua prajurit raja jatuh ke bawah jurang. Kemudian kembalilah sang anak menemui sang raja. Raja pun heran dan mengatakan, apa yang terjadi pada para sahabatmu, para prajurit? Sang anak menjawab, sesungguhnya Allah telah menjagaku dari makar mereka. Maka kembali sang raja melemparkannya ke sekelompok prajuritnya yang lain. Kali ini perintah sang raja, pergilah kalian dan bawalah anak ini ke sebuah perahu. Apabila kalian telah berada di tengah laut, apabila ia mau berhenti dari agamanya, selamatkanlah ia. Kalau ia tetap enggan, lemparkanlah ia ke tengah lautan. Maka mereka pun pergi. Setelah sampai di tengah laut, sang anak pun berdoa, ya Allah, jagalah aku dari tipu daya mereka sekehendakmu. Maka perahu itu pun terbalik, namun Allah tetap menyelamatkan anak itu dan tenggelamlah seluruh prajurit raja. Kembalilah sang anak datang menemui sang raja. Raja pun terkejut seraya mengatakan, apa yang terjadi pada para sahabatmu? Sang anak menjawab, Allah telah menjagaku dari makar mereka. Kemudian ia berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali bila engkau mau menuruti permintaanku. Sang raja menjawab, apakah itu? Sang anak melanjutkan, kumpulkanlah seluruh manusia pada satu tempat, kemudian saliblah aku di sebuah pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat anak panahku, letakkan anak panah itu di busurnya, kemudian katakanlah, Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Robnya anak ini. Kemudian lepaskanlah anak panah tersebut, dengan begitu engkau bisa membunuhku. Maka sang raja pun mengumpulkan manusia pada suatu padang yang luas. Dia menyalip anak tersebut pada sebuah batang kurma, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panahnya dan diletakkan di busur. Kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Rabb anak ini. Kemudian panah itu dilepaskan, maka anak panah itu melesat tepat mengenai pelipisnya. Setelah itu sang anak meletakkan tangannya di pelipisnya kemudian meninggal. Maka manusia seluruhnya mengucapkan Amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman kepada Robnya anak ini. Maka dikatakan kepada sang raja, wahai sang raja, tahukah engkau perkara yang selama ini kau khawatirkan telah terjadi? Sungguh manusia seluruhnya telah beriman. Maka sang raja memerintahkan untuk membuat sebuah parit di dekat pintu-pintu jalan dan membuat lubang panjang. Lalu dinyalakanlah api kemudian berorasi, barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tersebut. Maka mereka pun melemparkan seluruhnya. Sampai datang seorang wanita bersama bayinya, ia berputus asa
berdiri lemas tanpa daya menghadap jurang parit yang tengah berkobar api. Tiba-tiba sang bayi berucap, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Dan itulah kisah tentang Ashabul Ukhdud. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya dalam kisah ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.